Hai, jumpa lagi dengan si ganteng. Kalau sekarang asli ganteng banget saya. Kecap di mana-mana ya nomor satu ya Lik ya. Hari ini saya akan nguplek-nguplek ini lagi. Jamur, harusnya menggunakan jamur enoki ya bagusnya, tapi di warung lagi habis karena warungnya itu baru beberapa hari ini jualan jamur enoki. Jadi ini orang masih kayak apa sih, seneng banget beli jamur begituan. Jadi ini saya akan menggunakan jamur tiram saja, nggak apa-apa lah ya. Yang penting judulnya jamur, tapi jangan menggunakan jamur kulit, kadas, kurapan. Hari ini saya tampil sendiri lagi nih karena Biung Tira sudah bobok lagi ya, bobok siang. Dan langsung saja kita ngoprak-ngoprak jamurnya ya. Cus. Nah, ini dia jamure. Ini akan saya suwir-suwir ya Lik ya, suwir-suwir lembut. Nah, begini-begini saja. Itu nggak dikumbah dulu sapi, nggak dicuci dulu. Nanti belakangan ya. Ini setelah disuwir-suwir, nanti akan saya rendam dengan air panas sebentar, terus kemudian diperes. Tapi bagian itu semua nggak akan saya videokan, bebelalik. Repot banget ya, papa dewek. Terus harus divideokan preketek kesuwen kol videone dadine, terus lilike yang ngamuk-ngamuk sapi kowe nggawe resep wis ora bermanfaat ora mutune. Kesuwen ning gawe video. Ya kembali ke pasal awal Lik, yang sudah sering saya bilang dari kemarin. Ini kan saya nggawe videonya disuwe-suwe. Kenapa harus disuwe-suwe bikin videone? Karena pihak bos saya YouTube ya itu mensyaratkan kalau kamu mau dapat duit banyak, videonya minimal 8 menit. Kalau di bawah 8 menit nanti duit tekwean sing tak bagi sekang setitik. Begitu katanya Lik. Jadinya ya minimal 8 menit videonya disuwe-suwe. Yang ono Lik ngamuk. Udah pokoknya ini digenjus-genjus. Bentar dulu ya, ini pokoknya digenjus-genjus, terus nanti disuwir-suwir, dicuci, direndam dengan air panas, terus diperes ya. Dah itu tahapnya sampai di situ saja. Menyiapkan jamurnya. Tapi kalau Liliknya menggunakan jamur enoki, tahap itu dilewatkan semua ya Lik ya. Cukup dibuang oyotnya, akarnya itu dibuang. Ya udah, terus mau direndam dengan air panas boleh, mau langsung diolah nanti juga nggak masalah. Nggih. Cus. Setelah rampung dengan acara perjamuran, resep yang sangat menyesatkan kali ini Lik akan saya lanjutkan dengan acara mengiris-iris. Pertama-tama saya akan mengiris brambang dengan bawang putih. Brambangnya saya pakai berapa siung silah ini ya, nggak banyak. Pokoknya ini Liliknya boleh menggunakan brambang, boleh enggak, boleh diganti juga dengan bawang bombay. Biasanya sih sapi sih nggak pakai bawang merah ya Lik ya, tapi hari ini lagi kangen kok dengan brambang, jadinya saya pakai bawang putihnya. Nanti saya pakai 2 siung saja, nggak boleh banyak-banyak. Bawang putih yang dibeli Biung Tira mahal, bawang merah bawang putih kating jarene. Saya emang nggak tahu bedanya. Menurut saya wanginya pada baik, tapi nanti kalau saya bilang oh wanginya podo baik, kuwi bawang putih kating karo bawang putih biasa, nanti Biung Tira ngamuk-ngamuk. Liliknya juga pada protes ya. Dah pokoknya bawang merah dirajang, bawang putih dirajang. Terus ini Lik, ini daun bawang ya, sebenarnya cuman dia banyak disiksa. Kurang vitamin, kurang gizi lah ini daun bawangnya. Lembut-lembut. Ini juga akan saya rajang, tapi rajangnya mandan kasar. Nanti Liliknya juga yang mandan panjang-panjang ya Lik ya. Terus di sini saya juga menggunakan seledri. Sebenarnya enaknya menggunakan daun ketumbar. Terus ininya bawang putih nanti boleh dicincang, boleh digeprek tok, boleh diiris kayak bawang merah ini ya. Setelah daun ketumbar itu sebenarnya kayak ngapa sapi? Daun ketumbar itu bentuknya mirip kayak seledri. Cuman kalau seledri itu di hidung kita, hidungnya si sapi ya, terutama aromanya wangi. Tapi kalau daun ketumbar itu aromanya kayak corok. Kayak kecoa busuk asli. Dulu pertama kali saya kenal itu daun ketumbar itu di Batam ya. Niatnya beli seledri, salah beli daun ketumbar buat ngesop.
asli orang dipangan itu satu panci. Nggak tahu itu zaman purbakala ya, zaman mak lampir. Tapi semenjak saya sering ngicipi makanan Vietnam, makanan Thailand, jadi terbiasa dengan aroma daun ketumbar ya, siki malah lebih suka menggunakan daun ketumbar daripada seledri sebenarnya. Cuman di tempatnya Bim Tira nggak ada. Wong saya takon bakule melatakon nyong maning amang anak godong seledri godong ketumbar titul. Ya anak bakule ora ngerti pekok. Dan selanjutnya Lik, di sini kita perlu tahu ya. Tahunya sebenarnya bagusnya menggunakan tahu sutra. Tapi berhubung di warung nggak ada tahu sutra, jadi ini saya menggunakan tahu putih biasa. Ini dirajang yang lembut kalau bisa. Oh ini masih kurang lembut, ini kegedean. Ini diiris lagi ya. Ini pesone belgedes, mandan angel. Ini satu tahu saya belah jadi 4 ya Lik ya. Jadinya memang tipis-tipis seperti itu. Nah ini dibelah maning. Yang ini masih terlalu besar lah, kurang tipis maning. Nah jadi ini bentuknya tahune mirip-mirip kayak jamur enoki dadine Lik nggih. Tipis-tipis begitu. Nah, setelah itu langsung dirajang lembut, panjang-panjang nanti akhirnya bentuknya. Nah, begini. Nah, tuh begitu ya. Tuh, seperti ini harusnya. Tapi kadang-kadang ya ada juga yang kandel-kandel begini. Tapi terserah ding gue, terserah Lilike mau model yang tipis-tipis atau kotak-kotak dadu ya, sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Karena pada dasarnya ini memang resep sangat menyesatkan. Bagusnya nggak usah ditiru. Kalau mau ditiru nggih monggo. Kalau nggak enak ditanggung sendiri resikonya masing-masing ya. Cus. Pokoknya ini akan saya rajang-rajang semua dulu ya Lik ya. Termasuk bawang putihnya, termasuk bawang putihnya nanti. Cus. Cas bolak-balik cas nganti dobleh lambene. Nah, ini baru lembut, baru tipis. Sekarang Lik, saya sedang memanaskan minyak ini. Langsung saja saya cemplungkan bawang putihnya di minyak yang belum terlalu panas biar nggak cepat gosong ya. Ini ong-sreng, jengkang-jengking sampai bawang putihnya biasalah STD mengeluarkan aroma yang asoy sekali ya. Dah, tunggu bentar. Nah ini Lik, bawang putihnya sudah mulai ada semburat-semburat coklatnya itu ya. Terus kita masukkan brambangnya. Nah ini diongsreng sampai mateng lah ya, brambang atau bawangnya mateng semuanya. Nah Lik, tuh brambang dan bawangnya sudah mateng, anggap saja sudah mateng ya. Mungkin ada Lilik yang berpendapat wirung mateng sapi tunggu dilit meneh. Kalau saya ini udah mateng Lik, karena kalau dibiarkan sebentar lagi brambangnya terutama itu akan gosong. Terus langsung saja ini dikasih air. Banyak air seberapa sapi? Ilmu kira-kira baik. Namanya juga ini resep menyesatkan. Sambil menunggu airnya umup Lik, saya masukkan saus tiram, mak genjus, ini ilmunya kira-kira ya, asal mak kecerut baik. Terus saya tambahkan saus sambal ya. Kecerutkan maning ki, mak kecerut. Jelek teman sih dah ya. Ini ilmunya juga banyak kayak kira-kira. Kalau tidak suka pedes ya nggak usah pakai banyak-banyak. Kalau sing dalit dengan rasa pedes ya rasa nganggo ya, nggak usah pakai ini ya. Terus Lik, saya tambahkan kecap asin sedikit. Kalau Lilike di rumah nggak ada kecap asin ya silahkan gunakan garam saja ya. Nanti mungkin saya akan menambahkan sedikit garam juga di sini. Dan selanjutnya saya memasukkan tahunnya ini ya. Nah, cemplungkan saja begitu. Dalik ini kita cuekin dulu ya sampai si banyunya akhirnya ini umup blekuduk. Nggih, cus. Sambil menunggu itunya umup ya Lik ya, airnya umup. Sekarang saya akan menyiapkan bahan selanjutnya. Di sini saya lagi ini ngitung jumlah merica lada hitam
Kok nganggo lada hitam sapi? Iya Lik, resep ini memang menggunakan lada hitam. Tapi semisal Liliknya nggak ada lada hitam, ya silahkan gunakan lada putih saja ya. Cuman aromanya nanti akan sedikit berbeda karena menurut saya itu lebih wangi lada hitam. Lilik nggih. Dah, nggak perlu lama-lama, ini udah lembut Lik. Dah, cuekin saja ini dulu ya. Nggak perlu nunggu terlalu lama Lik. Ini udah mendidih airnya. Terus sekarang kita masukkan bumbu instan bae lah, biar gampang, biar cepet. Bumbu instan sayur asem ya, kita masukkan saja semua. Dah. Tapi kalau untuk bumbu ini banyaknya disesuaikan dengan selera masing-masing juga Lik. Kar gawe apa jane sapi dene kayak gue kalau mau bikin sayur asem. Tuh sayur asem Lik, masa sayur asem juga nganggo itu apa senengannya lada hitam. Dipirsani saja lah ya. Saya bilang sekali lagi, ini tuh resep menyesatkan. Kalau mau dicoba monggo, enggak ya bagusnya sih jangan dicoba. Nah, ini kita tunggu dulu ya, biar mandan lama sedikit lah tahunya ini biar nggak gampang remuk. Dan di resep kali ini Lik, saya juga perlu enduk. Oke, boleh menggunakan 1, 2, 3, seterah. Saya cukup pakai 1 saja. Sebenarnya bagusnya menggunakan 2, tapi telur mentah yang ada di rumah sisa 1 ya udah menggunakan 1 saja lah ya. Rasa digawe pusing, rasa kudu di anak-anak. Nah pokoknya yang ada di rumah bisa dipakai, kalau nggak ada ya nggak usah diada-adakan. Cus. Nah Lik, selanjutnya saya masukkan jamur. Ini jamurnya sudah saya rendam dengan air panas sebentar, kemudian saya siram dengan air dingin, kemudian diperes ya. Siapa tahu tadi ada yang di bagian awal dilompat-lompat, jadi ini nggak tahu itu kok ceritanya ada jamur dari mana. Bagusnya ini menggunakan jamur enoki, tapi berhubung di warung nggak ada, jadi ini saya menggunakan jamur apa guys ini, jamur tiram. Terus Lik, di sini saya juga menggunakan shoun ya. Cemplungkan saja shounnya. Ini shounnya udah saya cuci Lik. Saya tambahkan sedikit gula pasir Lik buat syarat saja ya. Dah cukup sedikit saja gula pasirnya. Dah. Terus Lik, saya masukkan lada hitamnya ini. Pokoknya kalau sudah dimasukkan lada hitam, artinya ini masaknya nggak akan terlalu lama lagi ya. Karena menurut saya kalau lada hitam itu dimasak terlalu lama, aroma wanginya hilang. Tapi itu menurut penciuman si pesek ya Lik ya. Kalau menurut Liliknya ya nggak tahu juga. Lik, barusan ini telur saya masukkan ya. Tapi itunya apanya namanya videonya nggak kepencet layarnya, jadinya nggak masuk ke video. Tapi barusan endoknya saya masukkan itu ya. Saya belum memasukkan apa-apa lagi. Dan ini bagian terakhir, kita masukkan daun bawang sama seledri ya Lik ya. Terus biar tambah asoy di lidah saya, ini saya tambahkan apa namanya larutan maizena ya. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti malah jadi ongol-ongol kuahnya ya. Jadi sedikit saja. Karena dia nanti setelah dingin makin mengental Lik. Dah, begini saja resep si sampai hari ini Lik, dah mateng. Cus, ini jenengane anu apa sih? Bola ngaran ini pokoknya enak. Nah, ini masih kemebul, keton rasi kebule. Saya akan langsung ngicipi, aromanya endol banget Lik, gurih banget ya. Ada sedikit rasa-rasa mandan-mandan pedes. Aduh, Liliknya nggak pengen nyoba ini, asli murah meriah Lik. Ya tuh, kuahnya mandan-mandan kental, aduh enaknya ramu. Mari dicoba Lik, cus. Panas. Saya nggak pernah langsung vlog gitu ya, masih panas banget Lik. Super, enak banget ya. Jamurnya kerekut-kerekut enak, terus kuahnya licin-licin kental begitu, pedes. Dan tadi saya pas masak Lik, nggak jadi menambahkan garam karena si untung rasio utah
apa itu kan bumbu instannya itu sudah mantan asin ya, terus saya pakai kecap asin. Jadi ini enak, asli enak. Kalau Lili yang lagi mau flu ya, lagi mau pilek-pilek, kepala rasanya kliang-kliangan gak genah, coba bikin ginian Lik, nggih. Apalagi kalau yang lebih pedas itu dirajangkan lombok rawit ya, lombok rawit yang hijau, terus digudeg di sini, aduh dimakan alemah. Saya kemelecer. Kalau mau ditambahkan sosis, monggo tambahkan sosis ya Lik ya. Sosisnya juga dirajang manjang-manjang kayak tahunya itu. Ini nama makanannya apa? Mungkin ada yang bakal nanya begitu ya. Orang nggak tahu Lik, saya nggak tahu nama makanannya. Wes lah, Lili kayak aja sok aneh-aneh lah takone. Tapi yakin ini endol banget. Ini pun anak kebiung terakhir pamit rumiyin nggih. Sampai jumpa di video berikutnya. Alamu blok-blok. Cus. Love you sayang, cintaku. I love you.